Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu kembali sama Mas Nois yang sudah lama ini kita nggak ngobrol bareng karena beliau hari-hari ini sangat sibuk mulai sebelum lebaran sampai lebaran, dan saat ini malam ini pun sebenarnya sibuk, kegiatan beliau penuh. Jadi tapi ini tadi mau malam minggu Mas Nois ya, kita sambil ada sesuatu yang harus dikerjakan sambil ngobrol sebentar. Gini dulu, malam ini saya akan coba mengulas kembali kenangan lama. Kira-kira jadi tahun berapa itu waktu di rumahnya Mas Ebro? Itu terjadi sekitar tahun 98, sudah 99. Jadi ada satu peristiwa dulurku di tempat saya, tempatnya Mas Nois, kampung kita. Nah, oke, nanti biar dijelaskan sama Mas Nois, nanti saya bisa nambah-nambah sedikit ceritanya karena ada sambungannya dengan Masnya, ada apa ya, kronologinya itu ada kaitannya dengan Mas Nois. Nah, moga Mas Nois kira-kira seperti apa? Terima kasih. Gini Mas Rahmat, Kak Sato, sebenarnya ini cerita yang ada di kampung ya, sebenarnya ya cerita dikatakan horor-horor, dikatakan mistis-mistis, percaya tidak percaya, kita harus percaya bahwa di dunia kita itu tidak sendiri, itu masih ada makhluk lain ciptaan Tuhan yang juga menempati dunia Berdampingan dengan kita. Nah, jadi ceritanya itu tentang pertama gini, saya itu suka mengoleksi barang-barang yang agak kuno lah. Ya, kalau kebetulan dulu Mas Nois itu dari dulu, dari kecil lah, bahkan SD itu sudah seneng wayang-wayang, lukisan-lukisan, apa ya, ukir-ukiran itu memang senang. Nah, alhamdulillah sekarang dia bisa sedikit-sedikit ngumpulin benda-benda antik. Ya, khususnya cuma saya itu gini, saya ngumpulkan itu yang pertama kalau bisa saya itu yang mempunyai nilai Sejarahnya, nilai historis, meskipun tidak sejarah tapi ada ceritanya, gitu lah, ada ceritanya. Ada beberapa hal. Saya pernah punya roda dari kayu untuk bendi itu, ada rodanya roda dokar itu pernah saya buat untuk kursi, pernah saya buat untuk tempat tidur juga. Itu kapan-kapan kalau memang bisa kita lihat ya klasinya Mas Nois. Juga peti, saya itu punya 2 peti. Peti itu adalah peninggalan dari kakek saya. Peti itu berupa Peti kayu. oh enggak, maaf Mas Nois, kalau dulu ada peti, ada jodang apa bukan? Oh, Ini peti itu kakek saya itu kan polisi ya. Itu dulu itu mungkin dipakai, nah sejarahnya itu sebenarnya peti itu ada peti apa ya, peti milik militer gitu. Dulu waktu saya kecil itu masih kakek saya masih belum pensiun, itu tempat untuk naruh pakaian. Jadi peti itu sampai sekarang saya simpan dari kakek itu meninggal. Kalau jodang ada tapi sudah saya rubah untuk jadi meja. Dan saya mau ceritain nanti hubungannya ada satu benda yang saya kumpulkan yang itu. Jadi saya tunjukkan dulu ini bendanya, selamat ya. Ini bisa dikali. Ini bendanya, ini apa ya? Kalau kita lihat ini seperti ular, ya, punya jaman, punya apa? Mahkota. Tapi yang bawah ini adalah keris. Nah, ini bentuknya keris, ada bentuknya ya. Ada keris letiga. Ini saya kumpulkan karena ini punya cerita hubungan dengan yang mau kita ceritakan. Oh, yang hubungannya dengan pocong itu dulu.
Nah, ya. Ya. Jadi gini, di tempat kita itu tahun 98 itu di rumahnya Mas Endro itu, Ya. Mas Endro itu adalah pegawai di perusahaan susu. Kan iya. susu, kalau dulu namanya Yahoo, kalau sekarang Greenfield. Greenfield. Ya, dia itu bekerja di pabrik Yahoo itu yang jaraknya sekitar 30 km dari Tempat kita. Nah, tiap hari naik ke atas gunung, dan ya di gunung itu kadang juga lewat hutan dan sebagainya. Itu sistemnya pulang perginya ada jemputan apa bawa kendaraan sendiri atau gimana? Ada jemputan, itu bis dulu sepertinya Bis mini ya? itu bis mini ya, itu antara perusahaan dan perusahaan Bagong, iya. perusahaan transportasi Bagong itu. Nah, tapi karena Mas Hendro itu juga bawa motor, kalau pernah bangun telat, Bis jemputannya sudah berangkat, dia baru jadi kembali ke ceritanya itu. Jadi tahun 98 itu di rumahnya Mas Endro itu pernah terjadi yang menggemparkan kampung itu, seluruh kampung ini memang saya nyata. Jadi di Mas Endro itu ke apa ya, kalau orang ngomong itu ada hantunya. Nah, hantu itu adanya hanya pada saat itu. Jadi dulunya tidak ada. Cerita seperti itu. Tidak ada cerita seperti itu. Nah, kemudian hantu itu ada. Nah, pocong. itu sempat heboh Mas Nos. Sempat heboh. Jadi Mas Hendro itu kan punya teman-teman kita dulu, kalau muda itu kan kumpul. Kebetulan Mas Nois dulu ketua Karang Taruna. Waktu tahun segitu itu ketua Karang Taruna. Dan terus gimana itu Mas Nos? Nah, kita kan kumpul dan di rumahnya Mas Hendro itu ada hantunya, pocongnya itu. Itu memang bisa nyata. Jadi hantu pocong itu kadang-kadang ada di tempat tidur, kadang-kadang ada di dapur, dan bukan 1-2 orang. Semua yang pernah ke rumahnya Mas Hendro itu pernah melihat. Jadi istilahnya nggak khusus keluarganya Mas Hendro yang tidak. Semua yang kepingin ke rumahnya Mas Hendro, istilahnya kepingin menyatakan sempat tahu, sempat banyak melihat. orang paling ngaku sih. Mereka datang, bahkan dicarikan orang tua, dicarikan kiai, dicarikan. Tetapi sebelum itu memang ada kisahnya. Jadi gini, mungkin nanti kalau masalahnya juga bisa kita ceritakan lagi. Cuma rentetannya itu, jadi kita Karang Taruna itu kalau mau menghadapi Agustusan, kita itu ada tugas dari Pak RT itu, pertama mengecap atau genteng aja, yang kedua pagar untuk dana, untuk Agustusan, untuk keramaian, lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kebetulan Mas Endro itu pada saat itu kebagian sebelum kejadian itu ya, Agustus, jadi 2 atau 3 bulan sebelum kejadian di rumahnya Mas Endro itu, Mas Endro dan teman-teman Karang itu ngecek di rumah. Nah, kebetulan Mas Endro, ya sebenarnya Mas Endro fokusnya itu ngecek di rumahnya Pak Waspoati. Rumahnya Pak Waspoati itu dulu rumahnya Wasco. Jadi orang tuanya Pak Waspo itu namanya Wasco. Termasuk di rumahnya Pak Waspo itu rumah kuno, rumah antik, rumah lama. Terus kebetulan dari keluarga yang berada, jadi koleksinya banyak. Ya pokoknya juga barangnya zaman dulu. Termasuk orang kaya, karena Pak Waspo itu pemilik PT Gunung transportasi. Pada waktu itu Jakarta punya truk, Pak Waspo itu punya truk Gunung. Nah, Mas Hendro kebagian ngecek di sana. Oh, jadi Mas Hendro waktu itu kebagian ngecek di rumahnya Pak Waspo. Setelah ngecek itu Mas Hendro itu pulang, dan saya ingatkan itu depan rumah saya. Mas Hendro itu bawa ini. Saya tanya, oleh Hendro, kilo, aku juga di Pak Waspo. Nah, ini belum kayak gini dulu. Ya. Jadi ini dulu itu warnanya merah, hijau, sama kuning. Jadi ini dulu bentuknya lama, bentuk angka, bentuk warnanya itu masih primitif lah ya. Kalau orang dulu ngomongnya primitif. Nah, itu dibawa Mas Hendro. Ini kemudian
berapa bulan kemudian ada kejadian yang seperti kita ceritakan tadi bahwa di rumahnya Mas Hendro itu ada pocong. Jadi setelah dapat ini dibawa pulang ke rumahnya Mas Hendro, selang beberapa hari kemudian heboh ada satu fenomena penampakan hantu pocong yang konon ceritanya, ya nggak ceritanya saya juga tahu, sampai hampir 1 bulan ya. 1 bulan. Pocongnya itu di rumahnya Mas Hendro sampai hampir 1 bulan lamanya. Kemudian dikaitkan dengan ini, apa ini tongkat apa ini? Gitu. Mungkin karena Hendro bawa ini dari rumahnya Pak Mas, akhirnya ada pocong di rumahnya Mas Hendro. Akhirnya sama keluarganya Mas Hendro dan beberapa orang ini dibuang Mas Hendro. Dibuang. Biar jadi ya, keluarganya Mas Hendro itu sugestinya bahwa ini ada bisa istilahnya karena bahwa ini terus ada pocong, sugestinya seperti itu. Ini dibuang di tempat sampah. Bukan tempat sampah sih, peceren. Jadi sampah ini patah dari 2 ini. Ini bukan sesama. Nah, saya tahu kejadian itu. Nah, saya berkata, saya kemudian ke Mas Hendro. Iya ada tekan itu saya bilang. Iya saya ikut pencerahan gitu. Nah, saya itu sudah mengumpulkan barang-barang yang kayak gini. Saya ambil, kemudian saya bersihkan, saya gosok karena sudah rusak waktu itu. Saya gosok ini saya itu kayak gini. Nah, sudah bagus sekali. Iya. Nah, tidak primitif, tidak mengesankan angker. Makanya kelihatan angker. Nah, mungkin gara-gara itu ya. Saya bawa pulang, akhirnya saya taruh di rumah saya. Ya. Tapi Mas Nois setelah bawa tongkat ini pulang sekarang jadi miliknya Mas Nois, ditaruh di rumah, nggak ada apa-apa ya? Insya Allah tidak ada apa-apa. Dan mungkin ya kita itu percaya tidak percaya kita harus. Tapi kita percaya bahwa ada makhluk lain di sekitar kita. Cuma ya kita juga nggak tahu. Semoga saja aman-aman. Ini sudah lama ya, sekarang 96 sampai tahun 2023 ini sudah di rumah saya. Ya. Jadi ya dulu memang kita juga nggak ngapa ya semuanya itu sugesti. Kalau toh keluarganya Mas Hendro mungkin dulu percaya tersugesti bahwa tongkat ini membawa istilahnya aura-aura negatif. Nah, setelah dibawa Mas Nois ternyata ya aman-aman saja. Nah, mungkin Mas Nois ya. Waktu itu ceritanya Mas Hendro kan telat. Dalam artian telat mau bekerja waktu itu. Iya. Dia kebetulan shift malam, shift siang, pulangnya malam. Nah, jadi Mas Hendro itu kan ceritanya ketinggalan bis jemputan. Iya. Nah, bawalah motor dia dari rumah, bawa motor ke pabrik, terus pulangnya kalau nggak salah jam 11 mungkin. Nah, terpaksa dia bawa motor pulangnya karena jarak tempuhnya berapa? 20 sampai 25. Ya, kira-kira 20 kilo itu dari pabrik sampai ke rumahnya Mas Hendro itu ngelewatin kebun-kebun, kebun kopi, kebun tebu, terus ya pokoknya kebun-kebun semua lah. Nah, mungkin ada cerita seperti ini dulu. Waktu itu Mas Hendro masih bujangan, kita semua masih bujang. Jadi setelah bawa motor itu bilangnya Mas Hendro itu dia nyampe di Plekes. Di Plekes itu balan jurang yang mau ke bulan itu, motor itu berat, padahal jalanan turun. Jalannya turun, loh motornya kok berat, tapi motor itu nggak mogok, tetap walaupun berat pelan-pelan tetap dijalankan motor itu ya, tetap dikendarai sampai rumah itu. Istilahnya motor itu ya cuma persen 2, persen 3, padahal jalannya turun. Kok berat motor ini, kenapa? Mungkin bisa jadi walaupun nggak dari tongkat ini, mungkin waktu itu Mas Hendro diikutin pocong itu dari Plekes itu mungkin. Nah, setelah itu ada peristiwa yang menghebohkan itu dulu. Jadi kita waktu dulu pemuda-pemuda Karang Taruna ngumpul tiap habis isya
Di rumahnya Mas Hendro kita kumpul bareng di rumahnya Mas Hendro. Terus ada warga sesepuh, orang tua itu juga kumpul. Jadi memang nyata, dalam arti nyata itu semua orang bisa lihat. Tahu. Tapi nggak bareng-bareng, ada yang seret kelihatan sebentar, siapa nanti sebelahnya kelihatan lagi. Terus waktu itu sampai sempat Mas Hendro ngajak Mas Ari, iya Mas Ari untuk teman tidur. Nah, kejadiannya Mas Ari itu lucu, Mas Nois. Ya. Waktu tidur di kamarnya Mas Hendro, Mas Hendro itu ternyata pindah tidur di kamar tengah, nyusul bapaknya. Mas Ari tidur sendirian. Waktu itu kan kayak dikelolin gini, kayak ya kayak didekap gitu loh. Dipikir Mas Hendro, kok bilangnya Mas Ari itu baunya itu bau nggak enak, bau bangkai gitu. Jadi loh, apa sih ini kok gak enak, kok mambu batang, bau bangkai. Setelah itu Mas Ari itu berbalik, dia ngadep tembok gini. Setelah berbalik gini, dia itu melihat mukanya pocongan itu ya gitu. Iya. Jadi pas ada hadapan gini mukanya pocong sama Mas Ari itu. Jadi Mas Ari langsung bangun sambil istilahnya meso keluar, terus teriak-teriak nyari Mas Hendro gitu. Wah, aku ini kan apa? Wah, aku dikeloni pocongan gitu. Jadi alhamdulillah setelah hampir 1 bulan itu, setelah kita dari pihak kita juga keluarganya mencari syarat atau sarana untuk memindahkan lah. Jadi undang yai, undang sesepuh, orang pinter lah istilahnya untuk memindahkan itu. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu Sudah hilang sendiri. Jadi ada lagi yang ditambahkan Mas Nus? Ya memang kita harus semua itu lakon Ya. atau kejadian yang masing-masing orang mengalami. Karena kebetulan kita tinggalnya di desa, nggak terlalu ramai, jadi sering kita istilahnya perjalanan kita itu kalau mau kemana tetap harus ngelewatin Hutan, paling enggak kebun. Jadi kita memang kehidupannya seperti itu dulu. Mungkin seperti mungkin kayak gitu. Nanti kalau ada lagi mungkin kita bisa sama. nanti suatu saat ini karena waktunya mepet sekali, Mas Noisnya juga ada kesibukan yang harus diselesaikan. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu cerita kita sama Mas Nois. Ada kurang lebihnya, ada tutur kata saya yang nggak berkenan, kami berdua mohon maaf. Jangan lupa subscribe, submit, dan komennya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.